Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destri Aulia. Saya mahasiswa Universitas Bina Bangsa, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang telah saya buat dari mata pelajaran ekonomi makro. Yang pertama yaitu teori klasik dan neoklasik. Di sini saya buat kesimpulannya. Adapun beberapa tokoh ekonomi klasik, yaitu yang pertama ada Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Jean-Baptiste Say. Mereka adalah tokoh terkenal dari peletak dasar ekonomi klasik ini. Adapun salah satunya Adam Smith, yaitu terkenal sebagai bapak ekonomi dari Skotlandia. Idenya yang disampaikan bermacam-macam, yaitu meminimalisir campur tangan pemerintah dalam perekonomian, invisible hand, tugas pemerintah melindungi rakyat, konsep invisible hand. Adapun sistem ekonomi yang dikembangkan Adam Smith adalah sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal. Di mana sistem ekonomi liberal adalah lebih mementingkan kebebasan individu dan juga sistem ekonomi kapital, yaitu adalah karena mengandalkan kapital yang dikuasai oleh pihak swasta. Dan Adam Smith mengkritik kaum merkanitis yang menetapkan tarif tinggi untuk melindungi industri dalam negeri. Untuk melindungi industri dalam negeri, menurutnya, orang tidak perlu membuat sendiri barang-barang yang kalau dibeli harganya lebih rendah dari dia buat sendiri. Serta adapun sifat egoistis manusia yang tidak dapat mendatangkan kerugian dan kerusakan sepanjang dan persaingan bebas. Setiap orang yang ingin mendapatkan laba dalam jangka panjang tidak akan pernah menaikkan harga di atas tingkat harga pasar tersebut. Serta adapun tenaga kerja. Dalam tenaga kerja ini, produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pembagian kerja di mana setiap pekerjaan atau berpresentasi dalam pekerjaan tertentu sesuai bidang dan minatnya. Adapun akumulasi kapital serta akumulasi kapital dengan cara investasi adalah cara terbaik untuk mendapatkan keuntungan, misalnya membeli mesin atau peralatan yang lebih modern sehingga meningkatkan produktivitas pekerjaan, serta adapun konsekuensinya produk nasional meningkat dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Kritik terhadap ekonomi klasik ini yang pertama adalah pengangguran terjadi bukan karena upah minimal yang terlalu tinggi, tetapi kurangnya permintaan agregat, yaitu permintaan agregat terlalu kecil untuk menyerap output juga kaum buruh yang bersatu dalam serikat buruh. Serta klasik kurang memperhatikan permintaan uang untuk keperluan spekulasi, karena hanya berfokus pada keperluan transaksi saja. Karena hanya berfokus pada keperluan transaksi, spekulasi sangat terkait dengan tingkat bunga yang berkembang. Jika suatu bunga rendah, maka orang akan cenderung memegang uang tunai dibandingkan obligasi. Dan adapun salah satunya lagi ini dari David Ricardo. Nah, dia menyatakan bahwa bergunanya suatu barang menjadi syarat mutlak berlakunya nilai tukar. Namun, paradoks ini belum terpecahkan oleh Masaf dari teori klasik ini. Serta adapun yang kedua itu adalah teori neoklasik. Nah, teori neoklasik ini adalah teori perbaikan dari teori klasik sehingga memperbaharui teori-teori klasik. Nah, teori neoklasik ini muncul pada dunia ekonomi itu pada 1929 sampai dengan 1932. Tidak dapat dijelaskan oleh teori klasik mengapa perekonomian mengalami pengangguran kronis dan lebih lama dari yang diramalkan pakar ekonomi klasik. Salah satu ahli teori neoklasik yaitu adalah John Maynard
Keynes yang mengkritik dua hal. Yang pertama, faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran, yaitu salah satunya pengangguran yang memiliki permintaan yang lebih tinggi. Di sini motivasi memegang uang adalah untuk bertransaksi dan berjaga-jaga. Ini yang dikritik oleh Keynes, bahwa peran pemerintah dalam perekonomian itu sangat dibutuhkan. Sedangkan kalau di dalam teori klasik itu peran pemerintah dan membatasi peran pemerintah. Sedangkan kalau di dalam teori neoklasik ini lebih tepatnya itu peran pemerintah sangat dibutuhkan, seperti itu. Terus adapun Hendrik Goosen 1, dia menjelaskan bahwa teori nilai itu adalah manfaat suatu barang akan menurunnya jika semakin banyak terpenuhi kebutuhan dan komoditas itu. Jadi nilai suatu barang itu akan turun jika semakin banyak terpenuhinya suatu barang tersebut. Selanjutnya yang kedua ada Hendrik Goosen 2. Dia mengemukakan ide atau gagasan yaitu sumber daya dan dana selalu terbatas relatif terhadap kebutuhan manusia yang beragam dan tidak terbatas. Adapun asumsi bahwa pasar persaingan sempurna, jumlah modal, tenaga kerja dan lahan terbatas sedangkan teknologi produksi dan selera konsumen tetap. Jika salah satu asumsi berubah, maka mempengaruhi aktivitas perekonomian di dunia. Selanjutnya, konsep ini kemudian dikembangkan dalam analisis input-output oleh Wesley Leontief. Selanjutnya, teori Pareto oleh Vilfredo Pareto. Teori ini mengemukakan individu di dalam perekonomian tidak dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa mengurangi kesejahteraan individu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Adistiadi, NIM 11011941, kelas 2P Manajemen, Program Studi Ekonomi Makro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa. Dosen pembimbing Dr. Dian Sudiantini, SPD MPD. Berdasarkan dari materi yang sudah disampaikan oleh pemateri dalam video tersebut mengenai tentang teori Keynesian dan Neo-Keynesian. Tokoh yang pertama kali pada aliran Keynesian, John Maynard Keynes pada tahun 1930-an berpendapat bahwa ekonomi makro dapat mempengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Pada saat ekonomi sedang turun atau lesu, AD agregat demand berpengaruh pada tingginya pendapatan dan tingkat pengangguran. Menurut Keynes, mekanisme pasar tidak sepenuhnya bisa diandalkan karena ekonomi sering berubah, bisa ke yang terendah dan ke yang tertinggi. Jadi, campur tangan pemerintah diperlukan guna mengurangi pengangguran dan deflasi. Mengapa pemerintah yang diusulkan oleh Keynes untuk ikut campur tangan dalam mekanisme pasar? Karena hanya pemerintah yang mampu melakukan itu. Mengapa swasta tidak mampu? Karena dalam keadaan krisis atau resesi dan depresi, maka kondisi ekonomi tidak memungkinkan bagi perusahaan untuk berinvestasi atau merekrut tenaga kerja, sehingga pemerintahlah satu-satunya yang bisa mengambil peran tersebut. Di sini ada 3 pasar yang dijelaskan Keynes, yaitu pasar barang, pasar uang, dan pasar tenaga kerja. Pasar barang yaitu dampak ketidakseimbangan pemerintah dan penawaran dalam perekonomian agregat demand lebih kecil dari agregat supply. Turunnya permintaan dari harga-harga yang tidak fleksibel dapat menyebabkan keadaan turun atau down. Bisa juga terjadi agregat demand lebih besar dari agregat supply, dapat menimbulkan dampak prosiden yang optimis, sehingga investasi pun meningkat. AD atau agregat demand sendiri mempunyai maksud, yaitu jumlah uang oleh seluruh masyarakat digunakan untuk transaksi barang atau jasa dalam satu waktu. Menurut Keynes, pengeluaran atau perpotongan ditentukan oleh masyarakat sendiri dalam kebutuhan mengeluarkan uang. Sumber permintaan uang ada 3, yaitu kebutuhan transaksi, kebutuhan berjaga-jaga, dan kebutuhan berspekulasi.
permintaan uang ditentukan oleh output yang ditransaksikan, yaitu GDP real atau gross domestic product. Kebutuhan untuk berjaga-jaga relatif kecil, bahkan bisa diabaikan. Kebutuhan berspekulasi ini memiliki tujuan untuk mendapat keuntungan tingkat bunga, yaitu penghubung utamanya antara pengeluaran dan investasinya. Pasar tenaga kerja mengikuti pasar barang. Apabila output naik, maka tingkat employment juga naik dan sebaliknya. Analisis Keynesian dikombinasikan dengan ekonomi neoklasik untuk menghasilkan suatu yang umumnya disebut dengan sintesis neoklasik, yang mendominasi pemikiran ekonomi makro utama. Ada dua hal penting dalam neo-Keynesia, yaitu pendekatan ISLM dan Phillips Curve yang menghubungkan tingkat pengangguran dengan tingkat klasik. Menurut penelitian, menghasilkan tingkat yang negatif. Baik, cukup sekian. Apabila ada kesalahan dalam kata, maafin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Monika. Saya mahasiswa dari Universitas Bina Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 2. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang sudah saya buat dari materi yang disampaikan oleh dosen kami, yaitu Ibu Dian Sudiantini dalam mata kuliahnya Ekonomi Makro. Materi tersebut berjudul tentang teori Keynesian dan neo-Keynesian. Jadi, teori Keynesian ini diciptakan oleh John Maynard Keynes, di mana beliau berpendapat bahwa mekanisme pasar tidak sepenuhnya bisa diandalkan karena sering berubah dari posisi keseimbangan karena rendahnya permintaan. Maka Keynes berpendapat bahwa campur tangan pemerintah sangatlah penting dalam meningkatkan permintaan pada tingkat makro dan mengurangi pengangguran. Mengapa swasta tidak ikut campur? Karena menurutnya, apabila kondisi perekonomian sedang mengalami resesi atau krisis, perusahaan tidak dapat berinvestasi atau merekrut tenaga kerja. Teori Keynesian ini memiliki beberapa jenis pasar. Yang pertama itu pasar barang, di mana permintaan barang tidak selalu sama berspekulasi. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam teori pasar uang, di mana teori tersebut lebih sesuai untuk negara yang sudah memiliki lembaga keuangan yang berkembang di negara-negara yang sudah maju. Dan yang kedua, kekuasaan pemerintah mengendalikan uang yang beredar tidaklah semudah seperti apa yang digambarkan dalam teori yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya adalah pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja mengikuti pasar barang. Apabila output naik, maka jumlah orang yang mendapatkan pekerjaan juga naik. Sebaliknya, jika output pasar barang turun, maka jumlah orang yang mendapatkan pekerjaan juga ikut menurun, maka akan mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran. Keynes pun berpendapat bahwa proses makro adalah proses menuju keseimbangan umum. Apabila terjadi sesuatu perubahan, maka akan mempunyai pengaruh berantai terhadap semua pasar, yaitu pasar barang, pasar uang, dan pasar tenaga kerja. Setelah teori ini dikemukakan oleh Keynes dengan penawaran barang. Hal ini disebabkan bahwa tidak semua pendapatan itu dapat dibelanjakan, melainkan sebagiannya bisa ditabung, sehingga menimbulkan beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan peningkatan produksi, yang kedua kemungkinan pengurangan produksi, dan yang ketiga permintaan agregat atau pengeluaran agregat, di mana
Agregat adalah variabel-variabel total seperti pendapatan total, produksi total, konsumsi, investasi, tabungan, serta ekspor-impor total. Selanjutnya adalah pasar uang. Pasar uang adalah pertemuan antara permintaan akan uang atau disebut juga dengan MD dengan penawaran uang atau bisa disebut juga dengan MS, di mana MD adalah kebutuhan masyarakat akan uang tunai untuk menunjang segala kebutuhan perekonomiannya. Sedangkan MS adalah uang yang diedarkan oleh pemerintah melalui bank seperti uang kartal dan uang giral. Dalam pasar uang terdapat 3 macam kebutuhan uang. Yang pertama adalah kebutuhan bertransaksi, yang kedua kebutuhan berjaga-jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desa Oktaviani dari kelas 2P. Nomor induk saya 11011900416. Saya berasal dari Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Keynes, di mana tren ekonomi makro dapat mempengaruhi perilaku individu ekonomi makro. Keynes menjelaskan bahwa mekanisme pasar tidak sepenuhnya dapat diandalkan karena perekonomian sering berubah dari posisi keseimbangan karena rendahnya permintaan agregat. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat penting saat terjadi krisis. Saat terjadi krisis, pemerintah dapat mengeluarkan sebuah kebijakan, di mana kebijakan tersebut dapat meningkatkan permintaan pada ekonomi makro, mengurangi pengangguran dan deflasi. Ada 3 jenis pasar menurut Keynes. Yang pertama itu ada pasar barang, yang kedua pasar uang, yang ketiga ada pasar tenaga kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar barang terlebih dahulu. Pasar barang menurut Keynesian. Permintaan barang tidak selalu sama dengan penawaran barang, karena tidak semua pendapatan dibelanjakan, namun sebagian ada yang ditabung. Tabungan tidak akan menambah permintaan secara efektif terhadap barang dan jasa jika tidak diinvestasikan. Akibatnya, terjadi kelebihan stok. Jadi, penawaran lebih besar daripada permintaan. Adapun dampak ketidakseimbangan permintaan dan penawaran. Jika permintaan lebih kecil daripada penawaran, maka biasanya produsen akan mengurangi jumlah produksi di tahun berikutnya, atau GDP turun. Sehingga pendapatan, lapangan pekerjaan, konsumsi, investasi akan menurun. Turunnya GDP dan pendapatan menyebabkan harga-harga turun. Karena turunnya permintaan, karena harga-harga tidak fleksibel, maka akan menyebabkan keadaan downturn. Jika tidak segera diselesaikan, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya resesi, bahkan depresi. Apabila permintaan lebih besar dibanding penawaran, jika produsen optimis, sehingga investasinya meningkat, sehingga permintaan agregat meningkat. Jika kapasitas produksi penuh, jika tidak terjadi peningkatan produksi dan produksi berkurang, akibatnya ketidakseimbangan ini ditransmisikan melalui inflasi. AD atau aggregate demand adalah seluruh jumlah uang yang dibelanjakan oleh seluruh masyarakat untuk membeli barang dan jasa selama satu periode waktu. Permintaan agregat atau aggregate demand dalam ekonomi terdiri dari 3, yaitu pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga, pengeluaran investasi oleh perusahaan, dan pengeluaran pemerintah.
Lalu ada perpotongan Keynesian. Pendapatan total perekonomian ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah dalam membelanjakan pendapatannya. Jumlah uang yang dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa yang nilainya sama dengan GDP. Lalu konsumsi tergantung pada disposable income atau pendapatan total dikurangi dengan pajak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar uang. Pasar uang adalah pertemuan antara permintaan akan uang dan penawaran uang. Permintaan akan uang di sini adalah kebutuhan masyarakat akan uang tunai, baik yang selanjutnya ada MS atau penawaran uang. Penawaran uang ini adalah jumlah uang yang yang disediakan oleh pemerintah. Sumber permintaan uang ada 3 macam. Ada 3 macam kebutuhan akan uang. Yang pertama, kebutuhan transaksi. Yang kedua, kebutuhan berjaga-jaga. Yang ketiga, ada kebutuhan berspekulasi. MD atau permintaan akan uang ditentukan oleh 1. Volume output yang ditransaksikan atau GDP real. Yang kedua, ada tingkat harga umum. Keynes tidak berbeda dengan ekonomi klasik. Permintaan uang untuk berjaga-jaga relatif kecil dan dalam analisis dapat diabaikan. Keynes mengatakan bahwa permintaan akan uang untuk berspekulasi saat ini tinggi. Apabila tingkat bunga saat ini rendah, tingkat bunga untuk spekulasi saat ini dirasa rendah dan permintaan untuk spekulasi saat ini rendah juga. Apabila tingkat bunga adalah salah satu media yang menjembatani antara pasar uang dan pasar barang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja mengikuti pasar barang. Apabila output naik, maka jumlah orang yang mendapat pekerjaan atau tingkat employment juga naik. Sebaliknya, jika output turun, maka orang yang mendapat pekerjaan atau tingkat employment juga turun. Keynes juga menekankan bahwa proses makro adalah proses menuju keseimbangan. Ada pula teori neo-Keynesian yang lahir setelah Keynes. Analisis Keynesian yang dikombinasikan dengan ekonomi neoklasik untuk menghasilkan apa yang umumnya disebut sintesis neoklasik yang mendominasi pemikiran ekonomi makro utama. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.